Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Ketemu lagi di channel podcast Kepedean. Hari ini kita ketemu lagi, hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Tapi kita nggak berdua. Iya, sekarang kita pakai bintang tamu. Gue guest star hari ini. Bayarannya mahal nih dari. Mahal. Honor gue ditransfer. Kayak lo datang ya di sini. Hari kita nggak berdua, hari kita bertiga. Iya. Kita kedatangan teman kuliah. Duh, teman Apa nih? Seperjuangan. Kemarin kita masih perjuangan kan? Iya. Tapi nasibnya beda-beda. Jadi waktu kita teman berlima ini kayaknya yang paling ini bro. Iya. Boleh apa, Bro? Yang Boleh paling ngomong. Oh, iya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia. Iya. Tapi kita kenalan diri dulu. Oke, gue kenalan ya. Kenalan dong. Nama gue Panda. Oh. Biasanya orang manggil gue Panda. Iya. Makannya bambu. Makan yang bambu. Tidurnya di pohon. Kuliah 2005. Iya. Anak psikologi juga nih. Jadi karena kita ketahuan dong, tua nih. Kita masih muda bro. Masih muda. Kita udah punya anak. Kita udah punya anak loh, bapak-bapak. Anak dia 2, anak kita 2, Bray. Iya. Lu sama gua. Iya, gabungan. Gabungan. Boleh. Nafsunya gede, Bray. Jadi kemana-mana. Kita ngebahas yang ini, inspiratif. Kita harus membahas kita. yang berbobot. Iya. Hari ini kita mau bahas apa nih? Bahasa apa? Kita diambil alih dong. Oh iya, jadi kayak gini ya. Forum gua ambil alih. Iya, anjir. Kayak sidang tahunan. Hari kita ngebahas tentang ini, Cong. Nganggur tapi berpenghasilan atau kita kerja ngantor atau apalah bahasa itu, coy. Iya, pokoknya nanti kita lihat perjalanan hidup teman kita ini juga ya, Oh, yang ini- sangat menginspiratif. Waduh, perjalanannya naik turun, Bray. Iya. Tuh. Tetap di channel. Nggak ada iklan ini. Tapi bagus. Belum ada sponsor ya. Tadi dia kesini bawa makan. Bawa makan. Iya, hari ini kita disponsori nih. Yo, Iya. Nih, Nih, nanti jangan disebut brandnya. Jangan sebut. Biar baca aja. kita hari ini disponsori oleh kue apa roti ya? Roti. Waduh, ini roti cong. Nah, boleh kita buka nggak nih? Boleh. Oh, ini mereknya ya teman-teman ya. Waduh, kita hari ini nggak kesepian. Kita ditemani oleh kue yang sangat enak nih. Kita robek nih. Wah, ada tulisannya nih. Tuh Kepedean. Waduh, crunchy apa ini? Green tea. Apa belakangnya? Tiramisu, Bray. Tiramisu. Tulisannya kecakepan, woi. Wah, mewah sekali teman-teman. Wah, dengan packagingnya yang keren gini, woi. Kita boleh pesen deh ya. Boleh pesen. Kita, Nanti- kita kasih tahu di mana kontaknya. Iya, ntar kalian bisa lihat di deskripsi kita Di ya. bawah ini. Oke, udah kita langsung kita masuk, Bray. Iya. Oke. Nanti Bray lu makan apa? Udah lah, udah kayaknya, Bray. Nafsu. Emang wanginya Wangi, bagus, Bray. Kayaknya udah. Wih. Bener, Bray, wangi. Wangi. Gue bikinnya pengen makan, Bray. Lanjut. Lanjut. Coba dong, tadi kita bilang kan kita ngebahas soal ngantor. Lu pernah kerja ngantor kan gue tahu, Bray. Pernah gue ngantor. Coba dong bagi sedikit pengalaman ke teman-teman nih. Iya, flashback Oke. waktu Flashbacknya. Jadi gue dulu ngantor karena kita lulus 2010 ya. Jadi orang tuh motivasinya kan saat lulus ya pengen kerja, kalau nggak kerja kawin ya kan. Oh. Lu dulu gimana, Din? Wah ini nganggur. Bener lagi juga nganggur. Ambil terusan ya. Bener. Nunggu jual tanah dulu ya buat biaya kuliah. Dulu kita kuliah 2005 sampai 2010. Tuh. Gitu ya. 2013 keluar. Songong. Iya, kita 4,5 tahun sih. Iya. Berarti lu sangat menyia-nyiakan peluang yang dikasih oleh kampus. Iya, lu jatah Raymond diambil. 8 tahun, kita cuma 4 tahun. 5 tahun deh, sorry. 4,5 tahun. Oke. Jadi 2010 gua lulus. Dulu gua sempet sih tes beberapa akademi gitu kan. Oh. Sombong lagi nih, gua mau nyombong nih. Akademi KDI. Iya. Dulu gua tes akademi. Gagal, Bro. Gak apa perjalanan hidup Gak lah. bisa hidup, ya kan. Kalau langsung diterima lu gak ketemu gua. Bener. Sia-sia sih. Di sini boleh sombong lah. Boleh ya. Bebas. Akademi karena gue terlalu muda dulu. Jadi gue lulus kuliah 20 tahunan lah, 20 setengah atau 21 gue lupa. Lulus Iya cepet muda ya? Iya muda gue, makanya gue ganteng. lu sangat ambisius ya. Ambisius. Iya. Jadi udah lewat
dari kampus ya tiba-tiba gue masuk terjun ke dunia swasta lah ya kan di perusahaan salah satu perusahaan bonafit lah alhamdulillah gitu kan masuk gue di situ Perusahaan besar lah ya. perusahaan besar dengan embel-embel gue lulusan psikologi nyemplung gue ke dunia yang lain dunia lain gue berarti Jadi ini ya nggak selalu background kita pendidikan kita apa harus ke tempat ya itu gitu harus kan ya. jadi memang nanti tuh dunia nyatanya tuh nggak sesuai harapan. Ya kadang kan sekarang begitu Bray, takutnya gue ngambil jurusan hukum lah, takutnya kerja di pengacara apa, padahal belum tentu Bray ya. Belum tentu. Jadi tergantung jalan hidup lo gimana, tergantung lo punya kesempatan gimana, yang penting menurut gue sih jalanin aja. Nah, lulus psikologi tiba-tiba gue nyemplung ke dunia PR. Lo tau PR nggak? PR. Ya tahu Ya, tahu. Mas. Bray, gue tahu aja berapa. Pekerjaan rumah bro, PR, public relation bro. Gue nggak ngerti di situ bawa image perusahaan lah, gitu kan. 2010 sampai 2016 bro gue di situ. Lama juga udah 6 tahun. 6 tahun gue di situ berkarir ya enak sih enak gitu. Lu punya penghasilan enak, lu punya fasilitas enak, lu punya anak buah. Oh. Iya, asik Jadi ya. lu udah bisa punya anak buah. Oh ya, gue mau nyomong lagi boleh kan nih? Boleh. Boleh, yang penting di sini dong. adalah forum kesombongan. Namanya Iya kan ini kan? podcast kesombongan. Kesombongan. Bukan kepedean. Iya, itu kan pede. Iya, Pede bro. Ya, Pede dengan kesombongan. Sombong. Jadi pencapaiannya bener emang ada Bener, Bray. ya kan? Jadi apa aja yang lu dapat waktu lu kerja 6 tahun tuh biasanya? Ya pokoknya apa yang gue bicarain jangan lu percaya semuanya sih. Iya, emang kita cut kita. Iya. Udah gue berangkat. Ya 6 tahun berkarir ya lu punya bos lah ya kan lu Iya, masa nggak punya? nggak mungkin lu jadi bos tapi lu punya anak buah. Iya. Jadi kalau dibilang levelnya itu owner gitu kan ya di bawah owner ada managing director di bawah managing director ada director gue di bawahnya Oh. gitu. Kalau ditanya di bawah gue siapa lagi banyak Bray. Jadi lu udah di posisi itu berarti. Di posisi itu Waduh. tapi ya gitu ya lu beban lu berat tanggung jawab lu berat. Fasilitas tapi bagus, fasilitas. Nggak bagus-bagus amat lah gitu kan nggak terlalu bagus tapi enak gitu. Enak ya, posisinya basah ya. Ya. Lu kerja di lumpur ya? Aku main kolam renang. Lu harus kolam renang. main air gue. Pakai basah. Jadi managing directornya di atas dia ngecuci. Iya. Basah gua. Tahan basah. Lu tuh ojek payung kan. Gue yang mayungin dia, gue yang kena hujan. Kayak gitu. Iya. 6 tahun. 6 tahun Bray asal 6 tahun ojek payung lu. Tapi nggak enaknya apa? Bicara enaknya mulu dong. Iya, nggak enaknya ya lu beban lu berat lah gitu kan. Terus lu bekerja ya ada rutinitas. Terus ya enaknya tuh nggak enaknya itu juga ya lu waktu lu tersita banyak gitu loh. Jadi ketika lu udah di posisi itu ya Iya. otomatis mobilitas lu tinggi, tanggung jawab lu besar, lu siap mesti jadi manusia digital lah. Lu disuruh ke sini harus bisa, lu suruh present lu harus bisa, lu disuruh mimpin rapat lu harus bisa. Gue belajar di situ negosiasi, lobbying, terus bagaimana lu bawa image perusahaan tuh baik lah di tengah-tengah Nusantara gitu loh. Jadi hubungannya sih terlalu skupnya makro lah, makro gitu kan. Lu tau makro nggak? Maka tau gua. Iya. Pernah ke zaman dulu Bray. Itu merek lagi. Iya. Bebas ya kan. Mumpung lu ada yang protes. Iya. Udah tutup juga udah nggak ada sekarang. Ya lo bisa koneksi sampai ke level media, pemuka agama, organisasi-organisasi masyarakat sampai ke pemerintahan lah. Kayak gitu. Itu skop gua dulu bidangnya. Nah, terus kan tuh banyak skop udah banyak. Kerjanya mobilitasnya tinggi. Nah, kalau di penghasilan tuh memuaskan nggak tuh, Cang? Wah, enak Bray. Enak, ya? Enak gitu kan. Pokoknya Apa ya? lu mau ada gitu loh. Oh, lu Enak punya ya? gym. Iya, lu ada. Lu yang mau lu bisa usahain lah. Wow. Ya kan? Penting penghasilan lah. Di umur yang masih dulu gua masih muda ya. Enak sih kayak begitu ya. Tapi nggak seenak apa yang kelihatannya gitu. Oh, Ternyata kadang kan iya. ya ternyata bebannya makin berat ya. Akhirnya memutuskan untuk cabut itu ya karena ada beberapa hal lah. Oh, iya. Yang nggak perlu kita ceritakan Yang perlu diceritakan di sini, Karena nggak semua- penting buat kita. Iya. Kita tahu. Benar. Gue yang bayar lu nanti ya. Itu jadi promo di sini. Benar. Ya tapi sebelum lu ngomongin masalah lu keluar memutuskan untuk resign, maksudnya menurut lu tuh kelebihan atau keenakan di posisi kerja saat itu apa sih? Keenakannya ya satu Positifnya gitu. positifnya ya lu tambah pinter lah di situ lah. Lu Berkembang gitu. mengembangkan diri gitu. Betul, otak lu jadi berkembang. Terus gue sempat ngambil S2 dulu lah di situ. Oh. Tapi gagal.
Biasa. Perjalanan hidup. Naik Jangan turun. banyak gagal ya, Bray. Gue ngambil MBA dulu. Apa tuh yang itu, Bray? Magister Bisnis. Ah, lupa. Makanya dia dulu. Business of Art. Oh. MM lah dulu kalau di Indonesia. MM. Di Indonesianya MM. Karena jeleknya MM gitu belakang nggak go terus ya. Kagak sih dulu karena aktivitas itu banyak, lu kuliah bolong-bolong lah, bolong-bolong gitu, teteran, terus lu berhadapan sama profesor dikasih pilihan lu mau kerja atau kuliah ya. Waktu itu karena ambisi gede pengen dapat duit dan segala macam ya lu pilih pekerjaan. Ya akhirnya lo tinggalin. Dulu sih gua masih tinggal tesis sih dulu. Oh, lu tinggal pasti. Iya, banyak yang bilang mubazir lah, sayang iya. banget ya, tapi pilihan lah. Pilihan hidup tuh, Keputusan yang udah lu ambil lah. Iya. Selain itu sih juga gara-gara malas sih Bre sebenarnya. Capek lu kuliah jam 7 malam sampai jam 10. Pagi udah kerja. Pagi Bray. udah kerja, rutinitas lu itu setiap hari kayak begitu. Wah, jebol juga itu main energi ya. Iya, Bre. Badannya. Terus kadang-kadang lu besok kuliah tiba-tiba lu hari ini udah disuruh keluar kota. Gitu lah. Jadi memang perjalanannya kayak gitu. Kan lu kan tadi posisi udah enak, penghasilannya udah oke. Terus apa yang bikin lu mutusin untuk resign lah? Gitu, Keputusan itu kan pasti berat. Iya, dulu sih memang akhirnya gue ngambil keputusan resign. Memang gue cabut dari Sedih nih, Bray. Saya sedih. lah. Sedih. Lu harus Nangis, sedih. nangis nggak nih? Lu harus nangis. Jangan lupa makan kue gue. Habis sedih makan kue, senang lagi. Gratis. Iya, benar. Oh iya. Oh, brandnya, Bray. Brand gue nanti ceritain nanti. Abis yang satu. Nanti kita akan ada giveaway, Bray. Giveaway. Oh, enggak ada ya? Bisa disiapin. Bisa siapa ya? Tapi bayar. Agak. Lu kontak aja gua. Kita ngomong di luar. Gua pulang. Balik, Bray. Iya. Tadi Iya. kenapa lu mutusin itu? Kayak gini, semakin lu tanggung jawab lu besar, semakin lu prestasi lu bagus, tentunya kan lu nggak usah munafik lah. Kita nggak usah munafik, lu pasti mengiming berekspektasi bahwa lu tuh mendapatkan sesuatu gitu kan, dari segi penghasilan yang tadi lu sebut, dari segi bonus, lalu tunjangan dan segala macam. Tapi ketika itu nggak sesuai ekspektasi, otomatis ada hal yang pasti lu tuh nggak puas di situ, ya kan? Dalam pekerjaan itu kan, gue bahasa psikologi nih ya. Ya, berat ya, Biasanya psikologi. Iya, karena dulu nih skripsi gua. Iya. Jadi ada motivator dari luar dan motivasi dari luar dan motivasi dari dalam gitu kan. Selama ini ya lu motivasi dari luar ya yang lu sebutin tadi tuh aspek-aspeknya, penghasilan segala macam. Tapi kalau yang dari sisi dalam itu ada yang namanya achievement gitu kan. Bahwa lu tuh udah capek-capek ke sana, udah capek-capek meraih sesuatu, tapi ada sifatnya tuh nggak puas gitu loh. Nah, ketika nggak lu puas di situ lu sakit hati lah. Nah, saat itu sih memang gue lebih ke arah apresiasi dari pihak yang lebih tinggi gitu kan ya. Dan lu melihat bahwa yang selevel sama lu yang cuma duduk-duduk di kantor, dan lu yang kerja banting tulang keluar daerah, ya, dan dia mendapatkan lebih banyak daripada yang lu udah hasilkan. Kayak begitulah. Jadi akhirnya gua putus sendiri, udah cabut dah. Males gua kayak gitu. Emang kalau yang punya perusahaan makin kaya, Bray. Makin kaya. Yang kita karyawan makin gitu dah. Sekarang tapi nggak apa-apa dong. Sekarang diapresiasi oleh yang punya dunia. Iya, jadi ya alhamdulillah puji Tuhan setelah gua cabut nggak mulus juga bro. Ya, jadi setelah lu ngambil keputusan untuk resign itu perjalanannya gimana tuh, Bro? Ya cabut dari kantor ya lu nganggur pastinya. Gitu. Kaget nggak, Bray? Kayak gitu. Kaget Biasa gua harus jalan jam segini. Ya. Biasa gua ini. Tetap pasti lu ketika lu habis cabut dari rutinitas bangun pagi dan situ biasanya belum hilang. Cukup, Bray, gue sama sana. Lu kan udah bahasa kasar udah masuk ke zona nyaman, Bray. Udah nyaman banget ya. Dari keluarga nggak gini, Bray. Ya, protes. Ya gitu. pasti protes lah. Protes. Kenapa sih gitu kan pertanyaan kayak gini-gini. Tapi ya kalau lu udah jelasin alasannya ya mereka masuk akal. Gitu. Tapi pasti pertanyaan selanjutnya adalah lu mau ngapain gitu kan. Udah enak. Tapi saat itu lu juga belum menikah kan, belum ya? Gue belum nikah dan gue waktu itu gue coba sih lamar beberapa kantor gitu kan. Lu coba mau kerja lagi ceritanya. Iya, ceritanya dulu kayak gitu. Sempet itu. Ceritanya. Dan gue sempet dipanggil beberapa interview. Tapi nggak tahu ya, karena silau di CV gitu anjir. Gue sombong lagi gitu. Udah tinggi banget nih. Iya, nggak tinggi banget sih. Buang Maksudnya aja, Siapa nih? bebannya berat ya. Buang aja. Lebih ke arah ini sih, maksudnya experience sih. Di experience itu kan kita kan biasanya kan gaya-gayaan lah di CV itu. Sertifikat, terus ya setiap tahun ada pelatihan dan terus
apa prestasi lu apa itu kan lu masukin semua gitu kan. Sempat sih dipanggil, terus pas dipanggil ya mungkin pertimbangannya kan nanti kita panggil lagi Pak. Oh iya. Biasa lah Iya. gitu ya. Tapi saya ingat gue sih cuma 2 lah 2 perusahaan yang gitu, yang selebihnya nggak ada yang mau manggil gue. Mungkin wah tinggian dia pada direktur. Selebihnya nggak ada yang mau manggil gue, ya udah. Udahlah. Jadi Sekarang gue tidur aja di rumah. tidurnya dapat duit berarti. Enggak aja. Nah setelah itu kan lu di apa istilahnya tolak lah misalnya nggak dapat panggilan kerjaan lagi. Terus apa yang lu Bukan lakukan? ditolak, jangan kayak gitu, gue nggak pernah ditolak. Terus apa tuh Bre? Nggak dipanggil ya? Iya, nggak rezeki. Sama ditolak. Iya. Udah ngomong ditolak lah saja. Sedih aja sih gue. Biar sedih biar ada Iya, sedihnya. Nah, terus itu apa Lu yang punya musik-musik sedih kan? Ada backsoundnya nanti nih. Nah, terus lu apa yang lu lakuin tuh Bre? Ya, akhirnya gue coba usaha, Bre. Gue usaha yang pertama-tama tuh kita panjatkan puji syukur. Emang gitu kan? Kayak pertemuan RT. Iya. Kita udah serius loh. Kita udah nungguin. Iya, gue udah nungguin. Iya bener ya, lu nungguin ya. Gue bintang tamu. Jadi gue setelah resign nggak gampang sih ya. Maksudnya lu tuh udah enak tiba-tiba lu terjun bebas yang tadinya lu punya duit per bulan gitu kan. Iya. Dan sekarang di waktu itu lu harus berusaha mendapatkan uang dengan cara lu sendiri lah. Itu lu terserah, pilihan lu sih banyak di situ, lu mau nyopet, mau kriminal, ya kan? Banyak lah gitu lu. Tapi gue anti yang namanya minta sama orang tua. Walaupun di masa itu masih tinggal sama orang tua gitu kan ya. Anti gitu. Kenapa? Ya karena nggak etis lah, lu udah kuliah, lu udah dibiayain gitu kan ya. Terus lu sebenarnya udah kerja, lu udah punya duit gitu, tiba-tiba lu seenaknya cabut dari situ, tiba-tiba lu bergantung hidup sama orang tua. Anti lah gitu. Akhirnya gue tuh terjun di dunia inilah, buat produk gitu kan. Apa tuh berarti produknya Bre? Produknya dulu sih gue pembersih buat kendaraan bermotor lah. Gitu kan. Tapi sebelumnya gue buka tempat cucian motor kayak begitu. Nah setelah itu ya namanya juga usaha juga ya nggak semulus. Iya, nggak semulus kita bayangkan lah. Semulus pantat bayi bilang gitu kan ya. Lu sewa 1 tahun, tiba-tiba usaha lu dilirik itu bagus, tiba-tiba yang punya tempat naikin harga seenak-enaknya. Gulung tikar, Bre. Lu jadi usaha apa? Tikar apa usaha? Gue gulung tikar. Iya kan, gulung tikar bangkrut gue di situ. Akhirnya gue puyeng tuh mau gimana. Sampai akhirnya setelah gue resign dari situ, resign Andre, kayak gue kerja. Maksudnya selesai usia. Iya kan, setelah gue gulung tikar di situ, gue bikin produknya itu lah. Gue jualin itu. Ya masih sifatnya konvensional lah. Gue jual secara individu lah. Tapi Bre kan setelah lu resign tuh ada nggak sih titik terendah lu sampai kayak misalnya buat beli rokok atau makannya susah banget? Ada Bre ya, jadi nggak sih kayak gitu? sampai akhirnya tuh lu tuh korek-korek lah, lu reken di tabungan udah habis. Jomplang banget Bre. Jomplang Bre, jurat malam. Sampai akhirnya lu nggak sanggup lah. Lu ngulik-ngulik yang namanya, kalau dulu kan kita di dompet tuh ada selipan-selipan gitu kan ya. Sampai di bawah laci ada koin-koinan aja. Nah itu lo apa lu pungutin gitu loh. Oh lu ngalamin gitu juga? Ngalamin gue mengut-mengutin itu sampai lu bisa beli rokok lah 2.000 gitu kan. Goceng dapat 3 batang. Udah nemu dibakarin Bre. Ya. Segitu ya. Makanya. Aduh. Ditukar buat dibakar. Ini konsep berpikir yang salah. Iya. Piko. Oh berarti lo dari jauh tuh berarti Bre kan? Ya kayak gitu lah, sampai di titik itu ya akhirnya gua lebih apa sih istilahnya tuh ya pasrah lah. Tapi pasrah nggak putus asa gitu kan. Setelah gua udah cabut dari dunia cuci-cuci, gue ketemu lah sama orang gitu kan ya. Ketemu orang, kita kerja sama. Tapi endingnya nggak enak gitu kan. Ada masalah lagi. Oh, gitu jadi kan. banyak masalah ya. Sampai akhirnya tuh gue nggak tahu, gue mau nikah gitu kan ya. Di usia gue masih muda waktu itu ya. Waktu itu. Iya, enggak sih, gue baru nikah 2 tahun yang lalu lah ya. Oh masih muda Bre. Masih muda gue lah. 42 sekarang. Berdua kalah dosen. Aduh, nikah entah gimana gue tuh kayak terjun ke dunia lain lagi gue. Ini kan lu psikologi, terus lu masuk ke dunia PR, lu masuk ke dunia CSR, masuk ke dunia advokasi, di situ lu masuk, tiba-tiba lu cabut, lu masuk ke dunia cuci-cucian, akhirnya lu bikin produk usaha. Sekarang gue masuk ke dunia properti. Gitu. Entah gimana ceritanya, jadi gue
dulu sempat ikut komunitas motor lah, karena dulu kan gue hobi motor. Lu motornya gede-gede, Bray? Enggak lah. Gede-gede. Gede ya? Apanya yang gede? Enggak lah. Motornya gede. Iya, enggak gede-gede. Dulu enggak gede gitu kan. Masih cc sedang lah, nanggung gitu kan. Sombong lagi. Iya, itu nggak usah dibahas ya kan. Sampai akhirnya gue berkawan sama satu kawan yang menarik gue ke dunia yang memang puji Tuhan alhamdulillah saat ini gue mencari sesuap nasi dari situ gitu kan. Sesuap dong, Bray. Iya, sesuap. Banyak. Kenyang, Bray. Sesuap yang lu lihat. Nah, Yang nanti kantong ini banyak. nah dari situ gue masuk dia properti, gue masuk ke dunia kontraktor. Oh. Gitu loh. Sampai akhirnya gue menikah dan gue kebuka lah rezeki gue di situ gitu kan ya, dan gue sekarang terjun ke dunia kuliner. Sekarang Begitu, dan ini brandnya sebenarnya nama anak gue. Soya. Soya itu nama anak. Semoga berkah semuanya, Bray. Ya, Soya itu artinya banyak, Bray. Lu jangan soto. Semoga usaha lu berkah. Oh iya. Lu bukan nama anak lu. Ya, iya kayak orang bilang kayak Jepang gitu. Soya namanya artinya banyak, Bray. Itu bahasa kampung gua. Oh, bahasa Nias. Iya, ini ya. Jadi banyak variannya, banyak rasanya, banyak rezekinya, Bray. Amin. Iya kan? Banyak jalannya. banyak anak. Banyak anaknya. Banyak rezeki. Iya, benar. Banyak istrinya nggak ini kira-kira ini? Jangan. Wah, dia takut lah. Takut si nonton. Tapi lu nggak menyesalkan kondisi sekarang nih, habis tulisan itu nggak ada rasa nyesel. Sampai akhirnya gue nemuin satu jawaban bahwa saat lu bekerja itu deret angka gitu ya, deret angka secara ekonomi. Lu tuh dari startup di 3 terus 4, 5, 6. Bingung kan lu? Enggak, gua nggak bingung. Nggak bingung ya. Jadi Gua pengangguran. sampai akhirnya tuh nggak punya pikiran. Lu ada otak gak sih? Ada. Ada ya. 3, 4, 5 dalam tempo 1 tahun. Maksudnya gini, lu start di angka 4 juta contoh gitu kan. Di bulan ini, dan syukur-syukur lu di tahun depan di bulan yang sama lu ada kenaikan gaji tuh pasti kalau nggak ke 5 gitu kan. Iya, Dan mustahil lu dari 4 langsung 15 Iya, gitu. mungkin, Itu namanya deret angka. Oh, iya. Pegawai negeri aja maaf nih ya. Itu tuh temponya tuh dalam setahun paling ratusan ribu naiknya. Oh, jadi naik angka gajinya Naiknya ya. gitu. Range-nya seperti itu, dan terus naik dan tergantung masa kerja. Kalaupun lo ada prestasi tadi yang gue sebut bonus dan segala macam. Tapi itu sifatnya menahun. Nah, ketika lo usaha sekarang lo tujuannya itu sifatnya sekarang deret ukur gitu. Apa tuh, Bray? Deret ukur gimana tuh? Deret ukur tuh hari ini bisa 100.000 gitu kan ya, misalnya 1.000 kita bilang gitu kan. Besok bisa 1 juta. Dalam tempo yang nggak bisa lu ukur. Atau besok bisa minus, lu bisa Jadi segala sesuatu bisa terjadi. bisa Jadi terjadi fluktuatif gitu ya. fluktuatif gitu. Oh. Jadi memang itu tergantung lu nya, tergantung kitanya. Ketika lu pengen mendapatkan yang lebih tinggi ya lu harus kerja keras, lebih giat. iya. Kerja pintar lah, juga jangan keras lu. Kayak tukang-tukang gua nanti. Jadi gini perbedaannya ya, kalau Iya, misalnya bener. kita waktu ngantor tuh keras kita apapun kerja, Ya. hasilnya segitu aja. Ya betul. Tapi kalau berwirausaha tergantung action kita Iya, kayak gimana gitu. semakin lu Semakin di depan. Iya. Iya, hati-hati ya. Semakin lu semakin dapat lah gitu kan. Nah, tapi ya di situ ngelihatnya sekarang perbedaannya juga gue rasakan ada dari segi waktu. Waktu lu lebih fleksibel lah gitu kan. Waktu lu lebih fleksibel. Yang dulu lu tuh bekerja 8-5 gitu ya, jam 8 jam 5 sampai jam 5 lu pulang malam. Kenapa lu pulang malam? Ngindarin macet gitu kan ya. Ngindarin 3 in 1, ngindarin macet gitu. Lu pulang nyampe rumah jam 8 jam 9, boro-boro lu bisa tidur. Biasanya tuh ya lu nonton TV lah gitu kan. Iya. Kalau dulu masih bujang gitu kan ya, nongkrong-nongkrong kan. Bebas gitu kan. Terus pagi Udah gitu lagi, Bray. bangun jam 5 gitu kan. Dan lu mesti berangkat. Karena masuk jam 8 kan kita ngejar supaya jangan telat. Begitu-gitu aja terus. Gitu kan. Akhirnya apa? Ya sorry to say gitu kan ya, kita tuh kayak sapi perah gitu kan. Iya. Lu diperah apa yang lu punya sampai titik darah penghabisan gitu kan. Ya, sampai keringet-keringet lu itu dipers gitu. Nah, ketika lu udah di dalam rutinitas seperti kayak begitu dan lu tinggalkan, sekarang ya lu yang ngatur. Lu mau bangun jam berapa ya kan itu tergantung lu. Gitu kan. Lu mau bangun jam 6 ya otomatis lu semakin banyak lagi lu mau produksi produk gitu kan. Nah, semakin lu bangun siang ya tergantung lagi lu promosinya jam berapa dan segala macam. Penjualan dalam teknisnya seperti kayak gitu. Dan ketika lu sekarang pengen jalan-jalan ya lu jalan-jalan.
uang yang punya usaha kita gitu Jadi ya. lebih Itu fleksibel lebih setelah fleksibel. usaha sendiri ya. usaha sendiri. Nah, apalagi ke dunia proyek gitu kan, ya proyek jalan kan kita tinjau kontrolnya pakai Iya, sekarang udah modern bro. modern bro. Semuanya. Jadi ya memang ya begitu Ngomong kan. sama pekerja pakai Zoom. Iya, iya, Itu berarti salah magic. Tapi kan lu udah tinggalin tuh dunia kerja. Ada yang lu kangenin gak sih? Ada sih kangennya. Apa tuh? Kangennya lebih gini sih, gue ngelihatnya adalah kalau lu sekarang ngelihat dunia pertemanan yang sudah iya. bekerja, Iya, betul. maksudnya teman lu kerja dan segala macam, pembahasan mereka kompleks gitu loh. Pembahasan mereka tentang politik, undang-undang, pembahasan mereka tentang iklim ekonomi bangsa dan negara gitu kan, nasional internasional itu bobotnya berat. Iya. Nikmat ngikutin kayak begitu sebenarnya. Oh. Itu loh, itu jadi yang dikangenin. kangenin itu. Jadi sebenarnya lu tuh bekerja untuk bisa pinter untuk bisa bekerja. Oh, iya. Gitu ya. Isinya mengembangkan diri tadi itu. Ya, jadi setelah lu memang kalau lu udah pinter di dalam bekerja, cobalah lu untuk bekerja untuk bisa buka usaha sendiri. Jadi lu pinternya di situ. Tapi ya itu tadi semua ilmu yang udah kita dapat nih di dunia kerja ketika lu terapin konsepnya nggak sama. Gitu loh. Teorinya juga nggak sama di situ. Semuanya lebih apa? Di sini tuh di dunia usaha tuh lebih banyak banget cobaannya gitu. Jadi nggak Tapi ini nggak sih misalnya dari apa namanya manfaat dari dulu lo kerja itu misalnya buat problem solving lo setelah ngelakuin usaha ini gitu mungkin banyak nggak sih pengaruhnya? jelas. Gue lebih belajar di situ dari segi komunikasi jatuhnya. Oh, komunikasi ya karena lu tadi lu bilang PR juga. tadi. PR tadi. Jadi lu gimana cara masarin produk. Jadi masarin produk tuh bukannya cuma masarin doang gitu kan. Iya, iya. Gimana sampai itu bisa tereksekusi dan itu terjual. Prosesnya itu kan nggak gampang. Dari situ lu bisa mulai dari pemilihan kata, teknik gaya bicara, teknik untuk promosi, banyak banget media ya. apa yang lu pakai gitu kan. Lalu dari sistem itu baru sistem strateginya. Lu baru belum bicara produk lu. Produknya ya otomatis berkualitas, enak rasanya, packagingnya bagus gitu. Dia babak lu ngebul. Bingung nih, Bray. Baru ngebul. Kita podcast hari ini berbobot, Bro. Bobot lah. Oke, otak lu nggak sanggup. Gue udah mikir, waduh, apalagi nih. Iya. Sanggup, Bray. Tapi sebelum kita terus nih kita cobain dulu dong rotinya dong. iya. Ya nggak? Kan lu udah ngebul. Buka, Bray, buka. Buka teman-teman kita, buka teman-teman ya. Waduh. Kalau mau, waduh ada segel yang segala cuy. Waduh. Kan itu stiker Bray, dirobek lagi. Susah soalnya. Nah, teman-teman kalau mau lihat nih loh, kalau biar kalian nggak penasaran tuh. Waduh, ada rasa tiramisu. Apa lagi tadi, Bro? Green tea Bray. Green tea sama apa? Dan Choco Crunch ya? Choco Crunch. Wow, kita cobain. Bray, cobain produk dulu. Ini produknya soya Iya, punya gua yang pegang lah, gua yang pegang. Ambil, gua mau yang Kamera ya lu fotonya di sana ya. Gue coklat dong, coklat. Waduh. Kan gue biru, Bray. Teman-teman, aduh, enak banget nih. Enak banget nih ya. Coklatnya full. Belum dimakan udah enak. Makan dulu. Kan udah gila. Kayak gitulah. Ini salah satu usaha lah yang sedang dikembangkan sekarang. Gue punya market sendiri gitu kan. Kita tuh berusaha seperti gini masih sifatnya Nah, kita singgung dikit dah Rumah. ini produk soya ini. Ini produk apa, Bray? ya gue memang di sini sebenarnya ini bisnis istri. Itu jago masak berarti. Wah, istri gue ya, gue dapat pasangan yang memang mendukung suaminya sih, dan suami yang mendukung istrinya. Mantap. Jadi Bray, serot, Bray. Lanjut. Terus lanjut. minum dulu lah. Terus, Bray, gue lagi menikmati. Oh iya. Jadi ini bisnis istri sebenarnya gitu kan, bisnis istri yang gue dukung dan dia juga dukung gue di dalam usaha kontraktor gue. Jadi ini semua jalan berbarengan. Jadi bisnis soya ini ya gue lebih ke arah ini premium homemade. Homemade dalam bidang ya bread, roti, cake, sama cookies gitu kan, roti kering ya. Berawal dari awalnya coba-coba iseng-iseng, akhirnya kita tuh bisa menjual sampai kita membentuk market sendiri. Jadi sistem kita ini pre-order, kita orang mesen baru kita bikin. Berarti online, Bray, ini gimana, Bray? Masih sifatnya online, kita belum ada toko offline karena nggak ada yang ready produknya. Jadi fresh bener di fresh from the oven. Masih hangat nih, Bray? Masih hangat. Gue jemur. Lanjut lu cut ya. Oke, jadi fresh from the oven gitu lah.
Nah itu kelebihannya apa? Kelebihannya karena kita sifatnya premium, otomatis ya gue jual juga bukan yang kaleng-kaleng gitu kan ya. Memang kita pakai Dus-dusan, pakai dus-dusan. Packagingnya aja deh kayak gini teman-teman. Yang kaleng-kaleng gitu kan. Jadi kita memang bahan bakunya satu yang kita punya berbranded lah, kita pakai barang, bukan yang kilo-kiloan gitu kan. Karena ya apa yang lu pakai itu menentukan hasilnya gitu kan. Terus kalau resep gimana resepnya? Ya resep itu dari istri. Gue nggak tahu itu dari zamannya Turun-temurun, Bray. nenek moyang. Iya turun-temurun ya waktu ini jadi resep rahasia lah istilahnya. Ya, dia masih punya resep itu, dia coba eksplorasi lagi sampai kita beberapa varian kita keluarkan. Udah banyak berapa varian sekarang nih? Waduh, lu boleh lah cek lah Bray ya, gue sampai jelasin Ya ya. nanti lihat aja di Instagramnya ada ya. Iya, ada Kita Instagramnya. cantumin di Instagramnya ya teman-teman ya. Di @soya.idn. Oh mantap bener ya. Ya, jadi kayak gitu. Seru tuh dia. Tapi enak, Bray. Enak ya. Lu kelaparan lu. Bikin nggak mau berhenti, Bray, ini, Bray. Berhenti ya. Tapi belum gratis ya. Akhirnya teman-teman podcast kita ini ada disponsori juga akhirnya ya. Jadi usaha kita tuh nggak sia-sia ya. Iya, karena dia ngundang. Udah ngobrol aja, ngobrol. Keenakan lu mau makan doang nggak kerja. Nah, gue singgung lagi. Jadi selain yang tadi kita topik hari ini, gitu kan ya, bahwa kalau memang kita mau usaha, itu sebenarnya pilihan sih menurut gue gitu ya. Pilihannya adalah lu sekarang menentukan hidup lu di dalam dunia bekerja atau di dunia berusaha. Sebenarnya gitu kan, ini harusnya berjalan masing-masing gitu. Ketika lu berbisnis ya pure bisnis. Ketika lu bekerja ya harus pure kerja. Banyak Tapi nggak bisa di banyak orang yang mengawinkan kayak begitu gitu kan. Bisa sih dilakukan asal ada orangnya. Jadi banyak orang berbisnis itu nggak ngelakuin sendirian. Contoh, dia ngelakuin sesuatu bisnis tapi mempercayakan kepada Jadi orang. meng-hire orang lain Meng-hire gitu. orang. Bener nggak, Bray? Kalau menurut lu, kalau bisnis cuma harus dipegang, di awal harus pegang apa yang punya dulu, Bray. Harusnya Nggak langsung dilepas ke orang. Harusnya begitu. Kenapa? Lu jenderalnya di situ, gitu kan? Kalau ibarat kata bengkel, gitu kan? Sekarang kita nggak ngerti apa yang ilmu montir, ya lu jangan coba buka bengkel. Montir lu sekarang bekerja, tiba-tiba dia di hijack sama orang dengan bayar lebih tinggi, lu bisa apa? Bukan toko beras. Nah kayak gitu. Jadi memang kalau kita usaha ya, lu harus dari A to Z lah. Lu harus paham gitu kan. Mulai dari formula, mulai dari semua lah, SOP-nya, prosedur produksi dan segala macam sampai produk jadi sampai bisa menjual. Karena itu baru kita nanti mikirin yang kedepannya yang tadi lo bilang bahwa nanti kita akan hire orang supaya orang bisa tuh kayak perpanjangan tangan lah. Iya. Gitu loh. Kalau Jadi kesimpulannya gini ya, kalau waktu lu zaman kerja ya tadi lu penghasilannya terbatas, nggak sesuai dengan apa yang lu lakuin. Terus kalau yang sekarang lebih gampang diatur, fleksibel waktunya, ya kan itu yang pertama. Yang kedua mungkin tadi yang kalau lu usaha sama kerja nggak bisa dikawinin gitu ya. Iya. Jadi harus pilih jalan yang salah satu gitu. salah satu. Biar lebih fokus gitu ya, betul, berkembang ya. betul. Karena pikiran lu kan nggak bisa terbelah-belah. Gua nggak tahu pikiran lu kan terbatas. Kesana dong. Lu juga gitu terbatas. Kenapa gua, Bray? Iya. Lu sekarang diperintah besok lu harus begini. Tapi di satu sisi lain lu ada orderan. Oh. Pertanyaan lu mau pilih yang mana? Iya, gue beli tidur. Kayak gitu. Kelihatan, Bray, masa depan kita, Bray. Kamu bisa tidur, Bray. Nah, kalau di dunia kontraktor ini makanya gue bilang ketika lu berbisnis sebenarnya bisnis apapun tuh bisnis gitu kan ya. Lu mau buka toko kelontong, lu mau buka jualan apapun itu bisnis lu. Dan sekecil apapun usaha lu ya lu yang mimpin di sini. Tapi lebih enjoy, Bray. Enjoy gitu. Enjoy ya. Ya itu tadi ya fleksibel lah. Sekarang kita jalan-jalan hayo gitu kan. Lu mau kemana juga hayo Nah, gitu tapi kan. kan lu udah ngalamin masa-masa pahit. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin sekarang juga lagi kan banyak PHK nih saat pandemi gini. Mau ngerintis tapi Iya, takut. takut. Misalnya pesan-pesan buat teman-teman lah kira-kira apa sih yang harus dilakuin gitu? Apa lo harus dialinin sekuat tenaga lo yakin nanti ke depan harus kayak gimana? Nah, jadi gini buat temen-temen tadi pertanyaannya seperti itu ya dan gue jawab gitu ya. Gue nggak bisa kasih jawaban lu harus begini, harus begini. Usaha lu harus ini, harus ini. Itu pilihan lah. Iya. Buat temen-temen tuh banyak opsi dan lu yang memilih. Hanya satu kata kunci di situ bahwa lu tuh selama ini kan hidup itu penuh dengan jalan nih. Nah, di jalan mana yang menurut lu itu adalah passion lu? Nah, itu yang lu lakukan kalau untuk berusaha. Tapi saran gue juga ya. Jadi gini, berbeda orang berbisnis yang sudah bekerja dengan orang yang berbeda bisnis orang yang kuliah bekerja. Gimana sih taruh indikat nih ya gue ngomong ya. Berbeda bisnis orang
yang tadinya kuliah kerja baru berbisnis, Oh iya. ya, dengan orang yang setelah kuliah langsung berbisnis. Berbeda. Kenapa? Bedanya apa tuh? Menurut gue nih ya, Iya. gue gak tahu pendapat teman-teman mungkin punya statement lain. Ya, silakan komen-komen. Kalau lo sekarang sudah kuliah dan bekerja, level kita tuh D1 ya, Iya. kita S1 ya. Dan lu bekerja, otomatis lu pola pikir lu terbentuk di situ. Lu berpikir bagaimana sistem manajemen. Iya. Ya. Lu berpikir bagaimana rantai sebuah usaha di situ. Iya. Mulai dari nggak A to Z sih, enggak, sesuai dengan bidang lu masing-masing. Dan lu akan berpikir caranya dan teknisnya seperti apa kita bekerja, dan nanti lu akan terapkan itu di dunia usaha lu. Tapi kalau orang yang dari kuliah dan langsung berbisnis, mindsetnya nggak seperti kayak gitu. Kayak gimana mindsetnya jadinya? Nah, kalau kita sekarang bekerja dan kita tahu nih mau usaha apa, gue bilang kita tahu mau usaha apa. Jangan bertanya kira-kira setelah mau berbisnis usaha yang enak apa ya, itu pilihan lah. Kita udah tahu mau usaha apa, otomatis pemikiran yang kita adalah bukan mencari keuntungan, gitu loh. Ini strategi juga nih bocoran ya, strategi yang gue pakai. Pemikiran kita adalah promosi. Bagaimana sekarang apa yang lu produksi, apa yang lu punya, dan itu bisa menghasilkan uang dengan cara strategi promosi. Tapi kalau orang yang sudah berkuliah dan dia belum bekerja, pemikirannya adalah profit. Iya. Gitu lah. Jadi lu mau berusaha lu cari untung. Gitu. Memang untung dan saat itu doang, tapi tidak continue. Panjang. Perbedaannya mungkin yang lebih strike-nya sih di situ gue ngeliat gitu kan. Makanya kita harus rela kalau berbisnis itu. Jadi nggak menzolimi orang, mencari keuntungan yang tinggi banget. Jadi lu tuh harus pinter menarik market dengan cara-cara ya yang udah lu pelajari di kuliah, lu pelajari di kantor lu, dan itu lu terapkan di dunia usaha lu. Gitu, bro. Teman-teman kan pusing gak lo ya? Tapi ngerti lah Bray, Iya. ngerti Intinya lah. pasti ngerti ya. Jadinya apa namanya ya itu tadi apa sih? Intinya adalah Itu soalnya enak Bray itu. Gue terbius sama terbius sekarang. intinya adalah hidup itu pilihan. Oke. Jadi dalam tema hari ini, jadi gue yang simpulin ya. Iya, simpulin Iya, sesuai, gue kan simpulin ya. bebas. Oh iya bebas. Jadi dalam hidup kita ini kita yang memilih. Iya. Baik itu apapun lu bekerja maupun lu berusaha, itu pilihan lu lah. Gitu kan ya. Selama itu menghasilkan. Jangan sampai lu berusaha berbisnis tapi nggak menghasilkan. Kayak teman kita nih. Dari sana jual 10.000 dijual 10.000 lagi. Siapa nih Bray? Yang langsung namanya. Iya, jangan kayak gitu, gitu kan. Selama itu menghasilkan tuh pilihan. Di dalam statement gue ini gue tidak mengarahkan orang untuk begini, untuk begini. Tapi Jadi, kita itulah kasih ya. pilihan ke teman-teman lah gitu. buat teman-teman ya, apapun yang lu jalanin sekarang jalanin aja, gitu kan. Niscaya, niscaya nantinya kedepannya kebuka jalan. Iya. Gitu. Karena kita nggak tahu, Bray. Kita nggak tahu ke depan ini ada apa, gitu kan. Lu ditawarin apa, dan lu kebuka jalan seperti apa. Yang penting udah berusaha Bray. Iya, jangan berputus asa. Dan satu kata kunci bahwa lu berbisnis harus rugi, gitu ya. Berbisnis harus Rugi. gimana tuh Bray? Berbisnis harus rugi, lu ketipu. Gitu, lu gagal kan itu rugi, Bray. Curhat Bray. Iya, lu Jadi ketipu. ada apa yang dilewati bakal seperti itu ya. Bakal Nggak seperti mungkin itu. lancar-lancar Iya, ya, tiba-tiba Jadi sukses aja kalau gitu. orang lihat, wah enaknya dia belum tahu perjalanan hidupnya seperti apa. Betul. Walaupun dia dapat warisan, Bray. Iya, iya, Tetep aja dia usaha pasti rugi dulu lah, gitu kan. Ya lu beli packagingnya kan rugi kalau nggak laku. Iya. Nah, kayak begitulah. Jadi memang Buat ikan cupang. Gak bisa ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau lu bekerja ya lu jalani pekerjaan lu dengan sebaik-baiknya lah ya. Lu sesuai dengan tupoksi lu, tugas pokok fungsi lu, di situ lu jalanin. Jangan membangkang lah kayak gitu loh. Tapi lu jadi, lu kan kalau Panji kan dari zaman habis kuliah langsung usaha. Lu gimana? Nikmat juga udah. Emang nggak mau lima kerja? Ya, kalau dulu kan gue emang nggak pernah ngelamar kerja ya. Oh. Jadi gue ngerusin usaha Orang tua ya. Tapi kan nggak semudah yang orang bilang enak lu dapat warisan kerja. Orang sana di jalan nih usahanya. Betul. Nah, menurut lu kesimpulannya ini apa? Ya itu ya gitu lah, maksudnya ya mas tetap ada prosesnya tadi yang Panda bilang, tetap pahit-pahitnya pasti ketemu lah, nggak mungkin lancar-lancar aja, enak-enak aja. Betul. Dan sifatnya itu menahun lah, nggak ada instan. Orang tuh punya usaha bubur tiba-tiba besok langsung Kayak naik haji. besok beli tiket dia. Iya, kalau gue gak ngerti boleh kalau lu Bray. Kita ngecek dari bangun paginya ya Bray. Kalau lu kerja atau apapun yang lu lakukan, kalau lu bangun paginya kan lu berarti lu di tempat yang salah Bray. Salah leher. Salah bantal lagi. Tapi kalau lu hari bangun pagi lu mikir, wah besok gue mau ngapain lagi nih, atau gue hari ini ngapain aja nih,
itu berarti lu di tempat yang benar. Tapi kalau udah ngeluh, kok kerja lagi ya, macet lagi ya, ini berarti lu di tempat yang salah, Bray. Betul. Gue sekedar sharing nih ya. Jadi bangun pagi itu penting. Nih gue nyambung bangun pagi. Bener sih kalau kata orang tua dulu kan rezeki dipatok ayam. Jadi itu banyak banget pengalaman. Semua bisnis itu biasanya dilakukan pagi hari. Ya, range-nya itu jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya kan? Kenapa? Orang buka tidur, pengen sesuatu dia lihat. Orang bangun tidur, kok buka tidur tadi? Kita iya lagi, Bray. Sorry ya. Jadi orang bangun tidur inget sesuatu, inget orang. Gitu. Orang bangun pagi pengen sesuatu, dia inget sesuatu. Ya. Di situ biasa range-nya dari 6 jam 6 pagi. Nah, pertanyaannya, kalau lu sebagai seorang pengusaha gitu ya, lu bangun jadi atas jam 9 pagi, itu rezeki lu dipatok ayam. Ayamnya gua kandangin, Bray. Oke, itu Lu potong aja. ini sih yang gue pelajari. Jadi memang jangan mentang-mentang sekarang lu usaha terus waktu lu fleksibel dan itu sesuka lu juga, itu salah gitu ya. Jadi memang kita yang ngatur gitu. Lu tahu besok ada orderan gitu, lu besok ada meeting proyek, tiba-tiba lu ya lalai aja, itu juga salah. Tapi ya bertanggung jawab lah, Bray. Tanggung jawab. Dan jangan berkawan sama orang yang bangunnya kesiangan. Menurut gue sih kayak begitu. Kenapa? Yang berkawan sama kita berdua. Biasanya kayak gitu sih. Biasanya itu keukur lah. Itu yang masalah, Bray. Makanya kalau di WhatsApp jam 8 jam 7 pagi dia nggak balas, tinggalin. Jangan temenin, Bray. Jangan ditemenin. Untuk itu gua apa aja jam 6 pagi udah wewe. Video call. Iya. Lagi ngapain? Wewe aja jam 6 pagi. Jam pagi. Ngomongin topik banyak lagi, Bray. Baru mulai, Bray. Podcast ini ngomongin apa? Dari malam mikir. Iya. Keingetnya baru pagi. Oke lah, itu bahasan kita nih, Bray. Hari ini. Aduh. Panjang lebar tentang tadi apa maksudnya ya? Apa ya tadi ya intinya tuh? Yang panjang-panjang biasanya cewek yang suka. Oke. Yang lebar-lebar bapak-bapak nggak suka. Oke teman-teman, tutup Cong. Lu enak banget, Bray. Jangan ketawa gitu. Oke teman-teman, itulah bahasan podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat, Bray. Pasti bermanfaat, Bray. Pasti. Bintang tamunya mahal, Bray. Jangan lupa kalau mau mesen tadi nih roti ya, Bre. Iya, benar. Itu nanti kita ada di deskripsi ya. Ya, di sini ada IG-nya apa? Iya, IG-nya apa? Oke, teman-teman. Mau foto gue masuk gak? Jadi sampai jumpa lagi. Jangan lupa dong teman-teman yang belum like dan belum subscribe dulu, nyalain loncengnya. Iya. Biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Iya. Video apa nggak tahu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.